Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah-langkah kita menuju masjid, salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menjadi salah satu kebaikan yang besar yang insyaAllah akan menjadi salah satu bekal kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita melaksanakan salah satu tuntunan daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain dan tidak bukan adalah menuntut ilmu syar'i, yang semoga ini juga termasuk menjadi bagian pemberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita termasuk menjadi salah satu umat beliau yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di pagi kali ini, pagi yang alhamdulillah cerah. Apa kabarnya antum semua? Alhamdulillah. Kita masih meneruskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Namun tentunya sebelum kita membahas tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ada kisah yang mengiringi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini dari seorang ayah atau dari seorang laki-laki yang bernasab mulia dari sukunya atau kaumnya. Begitu juga ibunya. Siapa ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Abdullah. Kalau ibunya siapa? Aminah. Aminah binti siapa? Aminah binti Wahab. Kalau neneknya dari jalur bapaknya siapa namanya? Enggak, nenek. Itu kakek. Ini harus tahu nih. Sering kita enggak tahu siapa nenek dari jalur ayah maupun dari jalur ibunya. Adapun kakek dari jalur ayahnya mungkin kita udah sering tahu ya, udah terkenal, namanya Abdul Muttalib. Kemudian kalau dari kakeknya tentu namanya adalah Wahab bin Abdul Manaf. Itu kakek dari jalur ibunya. Adapun nenek dari jalur ayahnya bernama Fatimah. Nah, seperti salah satu nama putri Rasulullah SAW, Fatimah binti A'id. Siapa namanya? Fatimah binti
Aiz. Adapun nenek dari jalur ibunya adalah bernama Barrah binti Abdul Uzza. Nah, dan tentu kita harus mengetahui keluarga daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ana ulang, nenek dari jalur ibunya bernama Fatimah binti Aiz dengan zal Aiz. Adapun neneknya bernama maksudnya nenek dari jalur ibunya bernama Barrah binti Abdul Uzza. Itu adalah kedua nenek, baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah, yaitu nenek daripada nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya di salah satu hadis, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atau memilih daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail. Siapa itu Ismail? Ismail adalah seorang nabi yang tentunya ayahnya bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ayahnya seorang nabi, begitu juga anak daripada Nabi Ibrahim juga seorang nabi yang bernama Ismail. Dan kemudian Nabi Ismail ini mempunyai seorang adik satu bapak berbeda ibu. Siapa itu? Nabi Ishaq alaihi salam. Nah, dari Nabi Ismail inilah kemudian Nabi mengatakan wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ada yang namanya Bani Kinanah, suku Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Kemudian dari Bani Kinanah Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian dari suku Quraisy Allah turunkan lagi atau Allah keluarkan lagi yang namanya Bani Hashim. Thumma astafani min Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku dari Bani Hashim. Nah, dari Nabi Ismail inilah cikal bakal turunnya atau dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun orang-orang Yahudi cikal bakalnya dari siapa? Dari Nabi Ishaq alaihissalam. Ini adalah cikal bakal dari Nabi Ishaq, keturunan Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah nama suku, nama ras sebelum berkembang menjadi agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan." Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam seorang yang beragama Yahudi. Para ulama di sini menjelaskan, ulama tafsir di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dan juga lain sebagainya daripada ulama-ulama tafsir yang menerangkan bahwa yang dimaksud di ayat ini Yahud di sini dan juga Nasrani di sini bukan suku tapi agama. Karena setelah itu telah berkembang mereka menjadi agama. Baik Nasrani dan juga Yahudi menjadi agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Padahal awalnya adalah suku. Maka Nabi Allah meneruskan kembali di dalam ayat ini, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang beragama muslim yang hanif. Apa itu hanif? Yang murni, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menarik, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan misalnya Nabi Adam atau Nabi Nuh, nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok disebutnya makana Ibrahim? Yang disebut Nabi Ibrahim di sini. Para ulama menjelaskan karena Nabi Ibrahim ini bergelar apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah bisa dikatakan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut itu siapa? Ponakannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail anaknya. Nabi Ishaq juga anaknya juga Nabi Ibrahim.
Satu bapak dengan Nabi Ismail, berbeda ibu doang. Kalau Nabi Ismail siapa ibunya? Siti Hajar. Kalau Nabi Ishak siapa? Siti Sarah. Jadi kedudukannya kuat karena satu ayah. Berbeda kalau yang satu ibu. Nah, disinilah dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu nabi-nabi yang keturunan Yahudi. Hanya satu yang dari Arab, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pasti timbul pertanyaan, pasti ada di benak kita, kok bisa-bisanya Nabi Muhammad itu jadi Arab, padahal beliau ini dari Nabi Ismail alaihi salam. Kok bisa? Inilah yang disebut dengan al-musta'ribah, orang yang dijadikan Arab, menjadi Arab. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membuat Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Siti Hajar untuk ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut tandus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bi Bakkah mubarakah, di suatu negeri yang bernama Bakkah. Bakkah sama Makkah sama aja. Nah, ketika itu Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami, maksudnya meninggalkan Siti Hajar sendiri dengan anaknya Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi. Apa kata Hajar alaihissalam atau radhiyallahu anha? Apa kata beliau radhiyallahu anha? Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa semata-mata dari dirimu cuma mau memisahkan antara diriku dengan Sarah? Karena ketika itu Sarah itu belum dikaruniai anak dan Hajar sudah. Maka cemburulah Sarah dengan Hajar. Biasa perempuan begitu, apalagi kalau berkaitan dengan anak. Wah, dia belum punya, dia udah punya keturunan, saya belum. Wah, itu biasanya sensitif perempuan biasanya. Begitu juga dengan Sarah radhiyallahu anha. Dan ini adalah naluri wanita. Jadi wajar. Suatu yang wajar. Maka apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengatakan, "Hadza amrullah." Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Hajar? Kalau begitu, tinggalkan diriku, dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan diriku dan juga anakku, yaitu Ismail alaihissalam. Lihat jawabannya luar biasa. Kalau istri sekarang gimana kira-kira? Jangan lupa duit belanja. Jangan lupa duit bulanan. Berbeda dengan Sarah alaihissalam atau Sarah radhiyallahu anha. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik wakil. Maksudnya wakil di sini adalah penolong. Itu adalah salah satu wanita yang salihah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian singkat cerita, sebagaimana kita ketahui bahwa bekal daripada Hajar radhiyallahu anha habis, sampai enggak ada makanan ataupun minuman, sampai beliau mencari. Beliau berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai tujuh kali. Dan kalau kita perhatikan ritual-ritual daripada ibadah haji ini adalah penghargaan terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ini daripada sa'i di Bukit Safa Marwah, ini adalah sebagai penghargaan, bentuk penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Hajar radhiyallahu anha. Bagaimana kegigihan beliau untuk menjaga Nabi Ismail alaihissalam supaya beliau enggak mati dalam keadaan kehausan. Bahkan beliau mengorbankan diri beliau. Enggak apa-apa, diri Anda yang yang mati. Jangan sampai anak saya yang mati. Subhanallah.
Bahkan di dalam riwayat sampai dikatakan saking hausnya Siti Hajar, beliau sampai membuka jilbabnya, kemudian diperes, kan berkeringat tuh, diperes kemudian dibasahin ke bibirnya Ismail alaihissalam. Allah uji beliau. Dan ketika itu tandusnya luar biasa, Mekah belum ada kehidupan. Sampai ketika beliau di dalam puncaknya luar biasa, puncak kelelahan yang sangat luar biasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Ismail alaihi salam yang ketika itu beliau belum paham, beliau masih bayi. Tiba-tiba Allah gerakan melalui jari kaki Nabi Ismail AS, beliau menggali-gali pasir. Kemudian tiba-tiba muncul Zam-zam, air begitu. Kemudian Nabi Siti Hajar kaget. Maka beliau mengatakan zam. Apa itu zam? Berkumpul. Maka kata Nabi SAW, rahimallahu Hajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Hajar. Kalaulah sekiranya beliau tidak mengatakan zam-zam, maka air tersebut akan mengalir dan hilang begitu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Hajar supaya air tersebut menjadi berkumpul. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, hari itu tidak akan pernah kering sampai hari kiamat. Walaupun nanti kita akan bahas Zam-zam ini sempat menghilang, sempat kering, kemudian Allah nanti memberikan mimpi melalui kakek Rasulullah SAW untuk digali kembali. Nanti insya Allah kita akan ceritakan. Nah, singkat cerita, karena ada air pasti tentunya ada kehidupan. Musafir yang berjalan, mereka tahu ada kehidupan itu dari mana? Dari burung. Kalau tiba-tiba ada burung, pasti ada kehidupan. Karena nggak mungkin burung itu berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya kalau nggak ada air. Karena sumber air ini adalah kebutuhan yang paling utama bagi hewan, khususnya apa? Khususnya burung. Coba antum kalau melihara burung, ada di sini yang melihara burung. Burung itu masih bisa bertahan nggak makan beberapa hari, bahkan bisa seminggu, tapi nggak bisa nahan minum dia walaupun cuma 1 hari. Luar biasa ini. Salah satu manfaat daripada burung untuk mengetahui apakah ada kehidupan atau tidak. Singkat cerita, yang pertama kali sampai daripada kota Mekah tersebut, yang ketika itu tentunya belum menjadi kota, adalah suku Jurhum. Ini adalah suku Arab dari Yaman. Mereka datang. Nah, ketika itu mereka minta izin langsung sama Hajar, istilahnya yang punya tempat, yang punya kapling lah. Dia minta izin, boleh nggak kita tinggal di sini sambil nemenin gitu. Maka dengan senang hati Hajar, dengan senang hati mereka tinggal bersama akhirnya. Dan berkembang, bukan berkembang biak, kurang tepat bahasanya. Berkembanglah, termasuk Ismail alaihi salam. Nabi Ismail berkembang. Nah, otomatis dari segi bahasa, kemudian dari segi budaya dan lain sebagainya, menjadi orang Arab, sehingga disebut musta'arib, orang yang diarabkan. Nah, makanya beliau Nabi Muhammad SAW dari suku Adnan. Apa itu Adnan? Adnan itu adalah orang-orang Arab yang nanti pongkolnya ke Nabi Ismail alaihissalam. Kalau orang Arab yang asli disebut apa? Qahtan atau Qahtan. Qahtan itu orang yang asli Arab, yaitu dari Yaman. Termasuk orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu termasuk semuanya mereka dari keturunan Ismail alaihissalam. Nah, ini ceritanya lumayan panjang ini. Nah, kemudian dari sinilah berkembangnya orang-orang kafir Quraisy. Termasuk siapa yang dilahirkan? Kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini mempunyai banyak anak. Di antaranya adalah Abdullah. Ada 10
anak laki-laki beliau. Dan beliau ini adalah anak paling kecil, anak paling bungsu daripada Abdul Muttalib, dan anak kesayangan daripada Abdul Muttalib. Bahkan di sini di dalam sirah Ibnu Hisham dikatakan sampai-sampai ketika Abdullah ini dilahirkan, Abdul Muttalib sampai bernazar, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Abdullah ini disembelih, maka aku bersedia untuk menyembelih anakku ini. Subhanallah. Ada kemiripan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kisah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hampir-hampir Ismail ini disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Begitu juga ini ayah daripada Nabi Ibrahim, ayah Nabi Muhammad SAW, kelak nanti beliau hampir disembelih karena nadarnya. Singkat cerita, ayah beliau tumbuh dengan pesat, dengan sehat dan lain sebagainya. Bahkan muka beliau ganteng, tampan. Bahkan di riwayat dikatakan nggak ada satu orang pun wanita yang melihat Abdullah ini pasti apa? Kesemsem, pasti langsung suka. Bahkan wah, luar biasa ini. Obsesi perempuan ketika itu pengen dinikahin sama sama Abdullah. Hingga akhirnya Abdullah ini memilih siapa? Yaitu ibunda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Aminah. Bahkan di riwayat dijelaskan bahwa Aminah ini masih ada kekeluargaan dengan ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan bahwa beliau ini adalah masih sepupunya. Jadi masih sepupuan. Yang menarik, ketika Aminah menikah dengan Abdullah, wanita-wanita ini ketika Abdullah lewat sampai buang muka. Karena cemburu. Karena cemburu, patah hati bisa dibilang. Bahkan sampai dikatakan mereka ini ketika mendengar Abdullah menikah dengan Aminah, wanita-wanita ini nggak mau keluar rumah. Saking Saking patah hati ini. Jadi zaman dulu ada romantisnya juga. Lah kemudian kita kembali tadi, sebelum beliau menikahkan, persis sebelum beliau menikahkan Aminah beberapa bulan, Abdul Muttalib mimpi. Supaya apa? Mimpi tentang nazarnya lagi, bahwa supaya beliau menyembelih Abdullah, yaitu ayah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu langsung Abdul Muttalib bergegas ke Ka'bah mengumumkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Geger itu. Wah, dibilang, wah Abdullah gila nih. Gila nih. Mau nyembelih Abdullah. Abdullah ini paling ganteng dan paling disukai sama orang-orang sekitar. Dan mereka berharap Abdullah ini menjadi pemimpin, menggantikan ayahnya, itu Abdul Muttalib. Kamu akan diceritakan kenapa dia sampai pengen menyembelih Abdullah tersebut. Maka kagetlah. Apa nggak ada cara lagi nih? Kata orang-orang kafir Quraisy, nggak ada cara lagi nih. Udah, mereka ini yang mau jadi algojo istilahnya itu nggak rela Abdullah ini mau disembelih. Coba, kata beberapa orang, tokoh-tokoh orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan, coba ente pergi atau ente utus salah seorang anak ente buat pergi ke daerah Syam. Kemana? Ke tukang dukun atau ke tukang ramal. Di situ banyak tukang ramal yang dipercaya omongannya. Ketika tukang ramal atau dukun tersebut ngomong, pasti bakal dipercaya, bakal diikutin. Barangkali dia bisa ngasih solusi, maka akhirnya diturutilah sama Abdul Muttalib. Dan ini kisah ini diceritakan di dalam kitab Ibnu Hisham. Lalu kemudian beliau mengutus salah seorang anaknya, kalau nggak salah bernama Harith bin Abdul Muttalib, kakak tertua daripada Abdullah, anak tertua daripada Abdul Muttalib. Sebagian riwayat mengatakan yang diutus adalah
Abu Lahab, pamannya Nabi SAW yang kelak akan menjadi musuh bebuyutan, musuh besarnya Rasulullah SAW. Maka singkat cerita, sampailah salah seorang daripada anak Abdul Muttalib ke Syam. Maka diceritakan begini. Maka kata peramal tersebut, nanti buat satu undian, satu atas nama Abdullah, satu atas nama onta. Pokoknya diundi terus. Kalau misalnya masih keluar nama onta, terus sampai berhentinya kapan? Sampai keluar. Terus kalau masih keluar, ketika diundi keluar namanya Abdullah, terus jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai keluar nama onta. Maka akhirnya pulang tadi, membawa kabar gembira kepada ayahnya. Maka setelah itu dilaksanakan pertemuan untuk mengundi, maka diundi terus. Jadi undiannya ini kayak gimana ya? Ini panah, kemudian kayak ada tempat gitu, kayak apa sih namanya ya? Tempelan gitu. Jadi sebelah kanannya ini nama anaknya Abdullah, sebelah kirinya nama onta. Kemudian dipanah. Kalau masih terus yang keluar atau busur panahnya masih menempel ke tempat onta, maka terus ke nama ayahnya, maka terus nggak berhenti itu undian. Orang-orang sampai berdebar-debar sampai ini kapan sampai selesai. Ternyata sampai keluar 100 nama onta. Jadi Abdullah terus sampai 100 kali. Pas yang ke 101 kali nama onta lah yang keluar. Panahnya persis ke onta, melesatnya ke onta. Tapi Abdul Muttalib masih was-was, takutnya masih belum nih. Ternyata pas yang kedua kali sampai ketiga kali, alhamdulillah panahnya melesatnya ke onta, ke nama onta. Maka beliau membayar fidyah, kalau bahasa kita tebusan, menyembelih 100 ekor onta. Luar biasa. Maka setelah itu beliau menikah dengan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Abdul Wahab. Lalu kemudian di saat beliau baru menikah, ada yang mengatakan baru 1 minggu, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal dagang sama ayahnya. Karena pekerjaan ayah Nabi ini pedagang. Jadi lagi enak, lagi lagi ranum-ranumnya, lagi romantisnya, ditinggal dagang. Karena untuk menafkahi keluarga. Dan biasanya mereka ini memang udah ada perjanjian. Jadi misalnya kebiasaan orang Quraisy ketika itu ada gelombang-gelombang. Jadi misalnya rombongan 1 balik, rombongan 2 begitu, ada istirahat dan begitu. Jadi misalnya rombongan 1 nih, rombongan 1 sampai nih ke kota Mekah pulang. Rombongan 2-nya nanti nanya nih, barang-barang sunnah yang lagi eksis apa nih? Yang lagi rame apa? Kan dulu belum ada medsos. Apa kira-kira yang lagi digandrungin orang, lagi disukain orang? Oh ini. Nanti rombongan 1 yang pulang nitip juga nih. Nanti ada yang barang yang sisa nih, atau ada lagi stok barang baru. Begitu caranya. Jadi terus begitu. Nah, ketika itu yang masuk ke rombongan adalah ayah Nabi SAW untuk berdagang. Sempat ditahan sama Aminah untuk tinggal beberapa saat lagi, tapi nggak bisa karena udah ada perjanjian. Maka akhirnya berangkatlah beliau. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika baru seminggu dinikahkan oleh Abdullah, subhanallah, kalau bahasa kitanya apa ya? Tokcer kan. Ibunda daripada Rasul SAW hamil. Dan tidak lain adalah janin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau belum nyadar kalau beliau itu hamil. Kenapa?
Karena dikatakan di dalam riwayat ketika Aminah sampai mengatakan, "Ma sya'artu bi anni hamaltu bihi wala wajadtu lahu thiqlan kama tajidu an-nisaa illa anni ankartu raf'a haidati." Kata Aminah ketika ditanya tentang perihal bagaimana ketika Anda hamil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aminah, aku enggak merasa sama sekali aku hamil. Tidak seperti kebanyakan wanita-wanita yang lainnya. Biasanya kan perempuan kalau hamil gimana? Muntah, bawaannya berat atau ngantuk. Bahkan dikatakan di sini apa? Wala wajadtu lahu thiqlan. Bahkan aku enggak merasa berat. Aktivitas biasa aja, enteng gitu. Subhanallah, ini salah satu karamah yang Allah berikan kepada ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam perutnya ada sesosok manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik. Kapan beliau sadar atau beliau tersadar bahwa dirinya hamil? Illa anni ankartu raf'a haidati. Aku baru sadar ketika tiba-tiba, oh iya, udah berapa lama nih nggak head. Harusnya di tanggal sekian aku head, ini nggak head. Baru sadar itu, oh lagi hamil ternyata. Kan zaman dulu belum ada USG, belum ada dokter. Jadi orang-orang ini nyadar dirinya salah satu dirinya hamil itu ketika wanita tersebut nggak berhalangan. Maka kemudian singkat cerita lagi, Abdullah melakukan perjalanan dagang. Ketika beliau sampai dengan selamat berdagang. Kapan beliau jatuh sakit? Ketika perjalanan pulang menuju kota Mekah. Jatuh sakit beliau sehingga meninggallah Abdullah. Di mana beliau meninggal? Di kota apa? Di kota Yathrib. Yathrib ini nama Madinah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Namanya dulu Yathrib. Meninggallah beliau di situ, jatuh sakit dan meninggal di situ. Dan umur atau usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan di kandungan ibunya. Jadi ketika usia kandungan ibunya 3 bulan, beliau menjadi yatim. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati dirimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa. Maka kami lah yang langsung menjaga dirimu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa sampai Nabi SAW di yatim piatukan? Kan beliau menjadi yatim piatu ketika Nabi berusia 6 tahun. Kenapa? Dikatakan salah seorang ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ada orang lain yang menjaga. Maksudnya Allah ingin langsung merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menjadi sosok yang paling sempurna. Maka di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, maka di situ sinyal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hikmah yang keduanya adalah memang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada nabi-nabi sebelumnya melalui kitab-kitab terdahulu. Entah itu di Taurat, di Zabur, dan juga di kitab-kitab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, ataupun juga di Injil, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala di setiap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa nanti ada nabi penutup yang akan Allah utus yang bernama Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah bahwa nabi tersebut dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak mempunyai seorang ayah. Dan memang terjadi Nabi SAW
tidak pernah memanggil seorang ayah. Jadi Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Bayangin Pak, Nabi udah diuji dan Nabi belum ada di muka bumi ini. Beliau benar-benar dalam keadaan yatim, umur 3 bulan. Bayangin, 3 bulan udah statusnya resmi yatim. Bagaimana luar biasanya ujian Nabi SAW. Makanya Nabi sampai mengatakan asyaddul bala'a al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, tsummal amsal. Kemudian orang-orang yang senantiasa berada di jalan para nabi dan rasul. Yang maksudnya yang berusaha di jalan para nabi dan rasul. Bahkan di dalam salah satu riwayat, ketika engkau Anda lupa teks Arabnya, tapi maknanya kurang lebih begini. Ketika kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu atau kalian merasa berat terhadap ujian tersebut, maka ukurlah ujian kalian dengan ujian diriku. Istilahnya apa? Kalau bahasa Betawinya, enggak ada seujung-ujung kuku. Ujian kita sama ujian Nabi enggak ada apa-apanya gitu. Bayangin, Nabi umur 3 bulan di dalam usia kandungan ibunya udah menjadi yatim. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Aminah supaya beliau tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Subhanallah. Ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan beliau sebagai apa? Sebagai anak tunggal. Kenapa? Ini terkadang kita suka enggak sadar kenapa beliau ini dijadikan anak tunggal, tidak seperti nabi yang lain. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu berapa, Saudara? 12. Kemudian Nabi Ismail ada 2. Dua-duanya jadi nabi lagi. Ada beberapa nabi yang memiliki saudara yang banyak. Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa sama Nabi Harun siapa yang kakak? Siapa yang kakak? Nabi Harun. Itu kakak adik itu. Kakak adik kandung lagi. Satu ibu, satu bapak. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad benar-benar pure kandung. Kenapa? Para ulama di sini menjelaskan. Nabi menjelang Nabi wafat aja udah ada yang ngaku-ngaku Nabi. Gimana kalau Nabi mempunyai saudara? Disitulah Allah menjaga Al-Quran. Salah satunya apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala meniadakan saudara daripada saudara kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi punya enggak saudara dari jalur lain? Punya, yaitu dari persusuan. Nabi punya saudara susu. Di antaranya siapa? Saudara susunya Nabi, paman kandung beliau sendiri, Hamzah. Hamzah ini cuma beda kacak 2 tahun, walaupun lebih tua daripada Hamzah. Itu satu susuan. Jadi Hamzah itu ibu susunya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ada beberapa saudara susu Nabi SAW. Tapi kalau saudara kandung enggak ada. Jadi kalau ada yang bilang, oh Nabi punya saudara kandung, maka enggak ada sama sekali. Dan ulama ini ijma', bersepakat, tidak ada satupun ulama yang memungkiri bahwa Nabi SAW tidak memiliki saudara kandung. Jadi benar-benar Aminah pure ketika beliau wafat, ketika ditinggal wafat oleh suaminya yaitu Abdullah, beliau tidak menikah lagi. Bahkan kemudian detik-detik sebelum Nabi SAW dilahirkan, ada salah satu riwayat dan di dalam kitab ini anak 4 sekaligus kitab yang anak bawa. Masya Allah, supaya beraneka ragam, karena dari satu kitab ke satu kitab ini saling melengkapi. Dikatakan di dalam salah satu kitab di sini bahwa suatu ketika di tengah-tengah masa-masa menunggu kelahiran ibunya, dan kisah ini sahih, bahwa sebagian riwayat dikatakan bahwa kakek beliau tersebut yang langsung bermimpi diberikan kabar gembira. Sebagian riwayat lagi ibu beliau yang langsung bermimpi didatangi oleh salah seorang
malaikat bahwa diberikan kabar gembira. Fa absyiri, bergembiralah karena yang ada di dalam kandunganmu adalah sebaik-baik manusia dan sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Subhanallah. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya juga dikatakan bahwa orang-orang ini ketika melihat wajah ibunda Nabi SAW ini kayak terang luar biasa. Kenapa? Karena di kandungannya adalah sesosok manusia, bukan manusia biasa, adalah penutup para nabi dan rasul alaihi salam. Maka singkat cerita, lahirlah Nabi SAW ke muka bumi. Kapan beliau dilahirkan? Ulama berbeda pendapat. Kapan beliau lahir? Tapi sebelum beliau dilahirkan, kita flashback lagi, ada peristiwa besar yang dimana para ulama tidak berbeda pendapat di dalam hal ini, yaitu Nabi SAW dilahirkan amal fil atau amul fil, tahun gajah. Nanti insyaallah kita akan ceritakan. Cuman sebagian ulama ada yang mengatakan ada Nabi itu lahir seminggu setelah peristiwa perang gajah tersebut. Ada yang mengatakan enggak, pas perang gajah itu Nabi lahir. Ada lagi yang mengatakan ulama pas banget Allah Subhanahu wa taala mengadab pasukan Abraha ini, pasukan bergajah, kan Allah turunin tuh tayran ababil, burung-burung dari burung-burung apa namanya? Burung-burung ababil, burung-burung yang bawa batu-batu kerikil dari neraka. Nah, pas mereka lenyap semua, habis meninggal semua, mati semua, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di situnya mereka ada berbeda pendapat. Ada lagi yang mengatakan Nabi ini dilahirkan di tanggal 12 Jumadil Akhir. Ada lagi yang mengatakan Nabi dilahirkan di tanggal 9 Ramadan. Dan ada lagi yang mengatakan di tanggal 12 Rabiul Awal. Apakah memang ada riwayat yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal? Subhanallah, qadarullah, di 4 kitab sini semua yang Anda bawa semuanya mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ala kulli hal, di sini dikatakan bahwa wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini litsnatai asyra lailatan khallat min Rabiul Awal amal fi. Sesungguhnya Nabi SAW dilahirkan pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah judul kitabnya adalah Thaibul Anfas, karangan seorang ulama dari ulama yang bermadzhab apa namanya? Mazhab Hanafi. Kalau ini adalah apa namanya? Ini adalah Sirah Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham ini bisa dikatakan adalah salah satu ulama ahli sirah, rujukan sirah. Apa komentar beliau? Beliau juga di sini menjelaskan. Sebentar. Beliau mengatakan di sini bahwa Nabi SAW juga subhanallah sama seperti tadi, seperti beliau di sini yang dikatakan di dalam kitab Thaibul Anfas, wulida Rasulullah SAW yaumal itsnain. Kalau di sini malam Senin, di sini dikatakan Nabi SAW dilahirkan hari Senin. Litsnatai asyra lailatan khallat min syahr Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, amal fil, hari tahun gajah. Nah, di sini adalah salah seorang ulama Saudi yang sudah meninggal. Beliau bernama Anda lupa namanya siapa ya. Beliau juga sama mengatakan beliau memilih pendapat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sebagai apa namanya? Sebagai wawasan aja. Begitu juga di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Walaupun memang ada, kita tidak bisa memastikan tentang apa namanya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Ini adalah ijtihad daripada ulama ala kulli hal.
Tapi yang tadi ana katakan tadi bahwa para ulama sependapat, nggak ada ulama yang yang berbeda pendapat bahwa Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah. Nah, kenapa bisa terjadi tahun gajah? Ada yang tahu? Tahun gajah. Kenapa sih sampai disebut tahun gajah? Kenapa? Di sini dijelaskan bahwa sesaat sebelum Nabi SAW dilahirkan terjadi apa? Penyerangan ke kota Mekah, penyerangan Ka'bah di kota Mekah. Yang dicikal bakalin siapa? Yang dipimpin siapa? Abraha. Jadi Abraha ini adalah seorang gubernur, bisa dibilang gubernur Yaman. Jadi Yaman waktu itu masih dikuasai sama Habasyah, kerajaan Habasyah. Habasyah ini kalau sekarang Ethiopia. Tahu ya Ethiopia ya? Di Afrika sekarang. Nah, yang menguasai Yaman itu adalah Abraha, gubernur. Jadi Abraha ini punya sentimen atau punya rasa iri lah pokoknya, dengki gitu sama kota Mekah, khususnya Ka'bah. Kok orang-orang Arab setiap musim hajinya ke kota Mekah yang dikelilingin Ka'bah mulu. Maka akhirnya salah seorang penasehatnya mengatakan kepada Abraha, wahai gubernur, ente bikin aja kanisah, apa itu, gereja yang Mekah. Pasti insya Allah nanti orang-orang orang-orang kafir Quraisy dan secara khususnya dan orang-orang Mekah secara umumnya akan pindah hajinya ke Yaman. Yaudah, maka akhirnya dipanggil, dikumpulin orang-orang yang ahli bangunan. Kalau bahasa kitanya apa? Insinyur yang paling terkemuka di zaman tersebut dipanggil, dibangunlah gereja termewah ketika itu, besar, luar biasa, besar banget, gede udah. Ternyata setahun nggak ada yang haji. Mungkin belum tahu kali, 2 tahun nggak ada juga yang haji. Wah, ini semakin kesel dia. Sampai akhirnya ada orang Arab, dia datang ke situ, sampai dibuang air besar di gereja itu. Wah, kurang ajar nih. Dilaporkanlah ke Abraha marah. Wah, ada seorang Arab yang bernama Aryal, namanya Aryal. Dia buang air besar di situ. Maka dia marah. Kalau begitu, ana harus musnahin yang namanya Ka'bah. Maka dikumpulkanlah ke tentara-tentara dan tunggangannya adalah gajah. Kita sedikit. Maka singkat cerita sampailah ke perbatasan tentara-tentara Abraha tersebut. Subhanallah, ketika mendekati kota Mekah, itu gajah nggak mau. Jadi kalau dialahin Mekah, dia nggak mau tuh, berhenti tiba-tiba tuh gajah. Tapi ketika ke arah utara, ke arah balik Yaman, dia mau itu gajah. Jadi kayak Allah kasih ilham. Tapi terus dipaksa sampai akhirnya masuklah Abraha bersama tentara-tentaranya ke kota Mekah. Maka dikasih ultimatum, diumumin. Orang-orang kafir Quraisy kalau mau selamat tinggalin Mekah, kosongin. Pada ngungsi semua deh, termasuk Abdul Muttalib ada. Sesaat sebelum mau diserang itu Mekah, Abraha tanya, siapa tokoh kalian, pemimpin kalian yang paling berpengaruh? Maka orang kafir itu mengatakan Abdul Muttalib. Maka diajak ngomong dengan penerjemah. Ditanya salah satu percakapan yang paling terkenal, yang banyak diceritakan di dalam kitab-kitab adalah Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa kamu kok pasrah banget gitu, nggak mau negosiasi lagi gitu, nggak mau ngelarang gitu, jangan kamu serang gitu Ka'bah. Apa jawaban Abdul Muttalib? Fa inni rabbul ibil, sesungguhnya aku ini pemilik onta-onta. Makanya salah satu misi Anda ketemu atau tujuan Anda bertemu dengan kamu adalah apa? Mengambil lagi onta-onta yang kamu tadi sita.
Fa inna apa namanya? Adapun Ka'bah atau fa inna hadzal bait, sesungguhnya rumah ini, maksudnya apa? Ka'bah ini atau Masjidil Haram ini, Rabbun yahmi, mempunyai atau memiliki Tuhan yang akan menjaga langsung. Maka ternyata setelah itu dasar Abraha keras kepala, dia tetap nggak batalin untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi di saat mereka mau menghancurkan Ka'bah? Allah langsung menurunkan bala bantuannya. Bantuan tentaranya bukan manusia lagi, tapi burung. Jadi Allah hinakan orang-orang yang sombong. Coba perhatikan, antum perhatikan. Orang-orang yang sombong Allah hinainnya dengan sesuatu yang kecil. Fir'aun ngakunya Tuhan lagi, Allah hancurkan dengan apa? Dengan tenggelam. Raja Namrud ngaku Tuhan juga, matinya gimana? Allah hinain dengan apa? Masuk nyamuk atau lalat ke hidungnya, kemudian dipukul, lama-lama mati sendiri. Begitu juga dengan Abraha, burung. Jadi dia nggak bisa ngelawan burung. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, yang insyaallah kita semua udah hafal. Antum insyaallah apa? Surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam tara. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan tentara bergajah, itu Abraha dan tentara-tentara. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami menjadikan mereka tipu daya mereka menjadi tipu daya yang gagal. Jadi gagal total gitu. Mereka mau menghancurkan Ka'bah, Allah gagalkan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan kemudian kami turunkan burung-burung, namanya burung apa? Burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang setiap satu burung ini membawa apa? Atau melemparkan batu-batu min sijil. Sijil itu salah satu nama neraka. Bahkan ulama mengatakan satu burung ini bukan cuma bawa satu batu, tapi 3 di paruhnya sama di dua cekernya, 2 kakinya. Jadi 3 tuh, bayangin. Setiap burung itu melemparkan, kena ke satu tentara, meleleh semua itu satu tentara. Subhanallah. Apa lanjutannya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan Allah jadikan mereka seperti apa? Ulat-ulat, daun-daun yang dimakan ulat. Maksudnya apa? Meleleh semua itu. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Karena apa? Bau bangkai semua. Nah, di saat itulah, dan ini pendapat yang kuat, Nabi SAW dilahirkan oleh ibunya. Di saat itulah Nabi SAW dilahirkan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cerita penyerangan Abraha terhadap Ka'bah? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang-orang yang sombong. Jadi sebagian ulama lagi menjelaskan, ini adalah sebenarnya sinyal bagi orang-orang kafir Quraisy secara khususnya, supaya mereka nggak berbuat sombong. Karena mereka menyaksikan langsung, Allah menyaksikan langsung, mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah yang langsung turun tangan, Allah yang langsung menjaga Ka'bah. Jadi orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, Allah hancurkan, Allah hinakan. Kenapa? Karena nanti ketika mereka mengagungkan, menyanjung Nabi SAW, Nabi itu di waktu mudanya disanjung, pas jadi Nabi malah dimusuhin. Jadi seolah-olah Allah ingin menyindir, otak kamu di mana, akal kamu di mana. Padahal kamu udah menyaksikan dulu ada peristiwa besar, yaitu peristiwa apa? Tentara bergajah. Dan juga
Hikmahnya adalah bahwa Allah ingin mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan. Karena apa? Waktu itu Nabi belum lahir. Dari mana Nabi tahu? Dan mereka memang menyaksikan. Abu Jahal nyaksiin, semua nyaksiin. Kalau sekarang kan bisa ngeliat di YouTube mungkin, di-upload di YouTube, di TV berita. Kalau dulu kan belum ada. Dari mana Muhammad SAW kok bisa tahu tentang perihal peristiwa bergajah kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Cuma itu lagi, balik lagi, dasaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Jadi kalau memang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, man yahdihillahu, di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, wa may yudlilillahu falam tajid lahu waliyyan mursyida, di dalam surat Al-Kahfi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan hidayah, petunjuk, enggak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Jadi benar, kita harus bersyukur. Jadi salah satu hikmah dari kisah ini adalah kita patut bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini luar biasa. Kita enggak satu zaman dengan Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kita sudahi pertemuan kita kali ini. Kita tutup, tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya. Insyaallah. Luar biasa. Nanti insyaallah minggu depan kita akan membahas nama Nabi SAW. Jadi namanya siapa? Muhammad bin siapa? Apa lagi? Dan kita insyaallah akan mengupas apa hikmah di balik kenapa Allah memilih Nabi SAW dari nasab yang mulia. Nanti itu ada penjelasan daripada ulama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipertanyakan dengan adanya keterangan tentara bergajah itu, apakah itu semacam sinyal atau pembenaran bagi bangsa Quraisy yang pada waktu itu menyembah berhala itu sebagai justifikasi bahwa perilakunya itu benar, karena ternyata dilindungi Allah, bukan padahal di sekitar itu kan banyak berhala. Mungkin ada secara psikis kan, oh ya itu saya sudah benar nih dengan melakukan penyembahan berhala, nah ternyata Allah turun langsung itu ada. Masya Allah. Memang luar biasa kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala banyak menyindir orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yaitu ketika mereka di dalam keadaan butuh, mereka berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rasa aman, mereka lupa. Bahkan dengan terang-terangan mereka mengatakan, kami menjadikan berhala ini sebagai wasilah. Ma ya'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasilah. Nah, inilah salah satu yang enggak bisa kita enggak bisa terima dengan akal. Nah, sebenarnya ini juga memang peristiwa bergajah ini adalah salah satu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa berhala-berhala ini enggak bisa melindungi. Tapi yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang tadi kita sampaikan bahwa itulah bagaimana betapa enggak ternilainya yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak azab mereka. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka dengan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaik-baiknya nabi, penutup para nabi yang paling istimewa, tapi masih juga didustai, dibohongin, bahkan dimusuhin, bahkan yang lebih parah lagi pengen dibunuh. Luar biasa. Bahkan dikatakan nih, nanti insyaallah kita akan ceritakan suatu ketika Nabi SAW lagi sujud, mereka sempat sujud. Karena apa? Mendengar bacaan Nabi SAW. Jadi Nabi waktu itu baca surat An-Najm. Kan kalau antum lihat di Quran, surat An-Najm itu ada ayat as-sajdah kan. Nabi itu sujud. Abu Jahal, Abu Lahab semua dan abu-abu yang lain sampai sujud. Ketika ditanya ketika Nabi
selesai sujud, Nabi tanya kepada mereka, kenapa kamu sujud? Apakah kalian bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka mengatakan enggak, kami sujud kepada berhala-berhala kami. Padahal mereka mengikuti Rasul SAW. Dan bahkan Abu Jahal mengetahui bahwa Nabi itu benar, cuman karena apa? Karena gengsi. Jadi hati-hati. Jangan sampai gara-gara gengsi kita menolak kebenaran. Wallahu a'lam. Ada lagi mau bertanya? Luar biasa ya. Baru cerita lahir aja udah panjangnya luar biasa. Mungkin ada lagi? Kalau ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan berikutnya di dalam membahas Nabi kita yang paling mulia, supaya insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara usaha kita atau ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat beliau tentunya adalah dengan mempelajari kehidupan beliau, sejarah hidup beliau, yang tentunya bukan hanya sekedar kita mengetahui, tapi berusaha untuk mengamalkan daripada setiap sisi-sisi kehidupan beliau. Karena setiap kehidupan atau sisi kehidupan beliau pastinya ada pelajaran yang akan bisa kita ambil atau kita bisa petik. Maka kita akhiri pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.